Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas tentang induksi matematik bagian 2. Untuk bagian pertama dulu sudah saya upload seminggu yang lalu, itu tentang materinya sama contoh kasus. Nah, untuk yang kali ini akan lebih banyak tentang contoh kasus ya. Jadi kemarin ada beberapa masukan yang meminta untuk membuatkan video lagi tentang contoh kasus induksi matematik. Oke, tenang, saya akan berikan beberapa contoh lagi. Yang pertama, misalkan ada contoh kasus seperti ini. Untuk semua bilangan bulat, tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik. Buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n itu sama dengan ada sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Seperti ini ya. Kita akan buktikan menggunakan induksi matematik. Otomatis kita harus membuktikan 2 poin. Yang pertama basic induksi, yang kedua adalah langkah induksi. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian. Nah, kita misalkan dulu, misalkan PN adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n itu adalah 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus seterusnya sampai 2 pangkat n itu sama dengan ini biar kalian tidak bingung, sebenarnya seperti ini nggak apa-apa, tapi biar kalian tidak bingung kok beda sama yang atas ya. Ini plus 2 pangkat 2 plus seterusnya tambah 2 pangkat n, ini sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Kita misalkan dulu ya, kalau PN-nya itu adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Selanjutnya kita akan buktikan yang poin basis induksi dulu. Basis induksi P0 benar karena
untuk n sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama, bilangan bulat tidak negatif pertama, kita mau membuktikan bahwa P0 benar ya, dimana n-nya sama dengan 0 itu bilangan bulat negatif pertama. Berarti bagaimana? Berarti ini kita mau membuktikan bahwa 2 pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Kemudian kita akan buktikan yang sisi kanannya. Ini itu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini sama dengan 2, ini ya. Kita membuktikan yang sini. Berarti 2 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1, 1. Nah, ini kan terbukti ya. Seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan basis induksinya P0 benar ya. Ini P0 benar. P0 benar. Selanjutnya untuk yang kedua, ini kita mau membuktikan yang pakai langkah induksi. Langkah induksi, kita misalkan dulu tuh, kan kalau kemarin kita sudah punya konsep ya, kalau langkah induksi kita itu harus punya hipotesis induksi dulu, baru kita membuktikan Pn plus 1. Hipotesis induksinya yang apa? Kita misalkan Pn benar, yaitu proposisi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Selanjutnya ini kita asumsikan benar terlebih dahulu ya, sesuai konsep matematika induksi. Kalau langkah induksi ini harus ada hipotesis induksi dulu. Nah, ini diasumsikan benar. Nah, maka kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 itu juga benar. Nah, untuk barisan Pn plus 1 bagaimana? Kalau ini tadi kan barisan Pn. Kalau Pn plus 1 berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n plus 1 ya. Seperti ini. Ini sama dengan yang ruas kanannya ini. Yang ruas kanannya ini itu n-nya kita ganti n plus 1. 2 pangkat n-nya kita ganti n plus 1 ya.
plus 1 plus 1 seperti itu. Yang ini itu menggantikan yang n-nya diganti dengan n plus 1. Ini dikurangi 1. Seperti itu. Bagaimana menunjukkannya? Hal ini bisa kita tunjukkan dengan langkah berikut. Nah, ini kita pembuktiannya dari ruas kiri baru kita buktikan ke kanan. Jadi ini dulu. Kita buktikannya dari sini dulu ya. Ini dulu. Dua pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n plus 1. Nah, ini kan sama dengan kita kelompokkan ya, yang sama dengan seperti ini ya. Sama dengan 2 pangkat 0 ditambah ini dalam kurung 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n plus 1. Langkah selanjutnya bagaimana? Ini sama dengan, nah di sini kita ganti ini ya. Kita ganti yang ininya. Ini kan kita ketahui tuh sebelumnya. Kalau yang 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n itu kan sama dengan ini 2 pangkat n plus 1. Ini kan sama ya, sama yang di situ tadi. Nah, ini kan sama ya, sama yang ini tadi. Itu berarti sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Berarti ini kita ganti ya, yang kelompok ini 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 seperti itu, baru ditambah 2 pangkat n plus 1 seperti ini. Sampai sini jelas ya. Kemudian tadi dari hipotesis induksi ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Kita ini kan ada 2n plus 1, kemudian yang sini juga ada 2n plus 1. Ini kan ada 2n plus 1 tuh. Kemudian di sini ada 2n plus 1. Kita gabungkan nih yang 2n plus 1. Jadinya kan 2n plus 1 ditambah 2n plus 1. Nah, ini baru dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 2n plus 1 dikurangi 1. Seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, ini kan 2 ya. 2 ini kan sama dengan 2 pangkat 1 seperti ini. Dikalikan 2 pangkat n plus 1. Dikurangi 1. Nah, ini kan sama-sama 2, berarti kita bisa jumlahkan pangkatnya. Ini kan 2. Terus ini juga 2.
Berarti kita bisa jumlahkan tuh pangkatnya. 2 pangkat 1 ditambah N plus 1. Seperti itu. Ini yang ini kurangi 1. Sama dengan 2 pangkat N plus 1. Satunya kita pindah ya. Plus 1. Dikurangi 1. Coba kita cek apakah sudah sama dengan yang akan kita buktikan. Kita kan mau membuktikan ini ya, yang sini. Ini sama dengan 2 pangkat N plus 1 dalam kurung. Ini ditambah 1 dikurangi 1. Sama ya, sudah sama dengan yang sini. Nah, jadi dikatakan PN plus 1 juga benar. Itu. Nah, kita bisa ambil kesimpulan karena langkah 1 dan 2, di mana satunya ini basic induksi, yang kedua adalah langkah induksi, ini keduanya telah terbukti benar. Maka untuk semua bilangan bulat negatif, bulat tidak negatif. Tidak negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai tambah 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Seperti itu ya. Mudah ya. Ini contoh kasus yang pertama. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan contoh kasus yang kedua ya. Ini contoh kasus yang kedua. Ya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa 3 pangkat N kurang dari N faktorial untuk N bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Karena ini membuktikan dengan induksi matematik, tetap ya ada 2 poin yang harus kita lewati. Yang pertama, basis induksi, yang kedua adalah langkah induksi. Yang pertama, basis induksi dulu. Penyelesaian. Misalkan PN
Ini misalkan dulu ya, misalkan PN itu adalah proposisi bahwa 3 pangkat N dikurangi N faktorial untuk N bilangan bulat. Positif yang lebih besar dari 6. Ini berarti kita buktikan langkah pertama. Basic induksi dulu. Suku pertama ini kita bisa lihat bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6. Berarti suku pertama itu adalah 7 ya. Berarti ini kita buktikan P7 apakah benar atau tidak. Kita masukkan ya. Berarti 3 pangkat 7. Ini kan 3 pangkat N kurang dari N. Keliru. Tiga pangkat N kurang dari N faktorial. Kita masukkan tuh 3 pangkat 7 tuh kurang dari 7 faktorial. 3 pangkat 7 silahkan kalian hitung pakai bantuan kalkulator boleh. Itu ketemunya nanti adalah 2187. Itu untuk 7 faktorial 540. Nah, ini kan terbukti ya bahwa 2187 itu kan kurang dari 5040. Berarti kita bisa simpulkan bahwa P7-nya ini adalah benar. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu langkah induksi. Dalam langkah induksi, kita memisahkan dulu ya. Misalkan bahwa PN benar, yaitu asumsikan bahwa tiga pangkat N dikurangi N faktorial itu adalah benar. Nah, kita harus menunjukkan apakah PN plus 1 juga benar. Yaitu tadi kalau
yang Pn itu adalah 3n kurang dari n faktorial. Berarti kalau Pn plus 1 itu 3 pangkat n plus n plus 1 itu kurang dari n plus 1 faktorial. N-nya diganti n plus 1 ya. Nah, kita mau menunjukkan Pn plus 1 benar. Caranya bagaimana? Pakai yang ini ya. Berarti kita itu sama dengan, ini kan bisa kita jabarkan tuh yang ini. Ini kita jabarkan 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat n ya. Kurang dari, nah n plus 1 faktorial itu kan sama dengan n plus 1 kalikan n ya, n faktorial. Kalian tidak bingung kan ini? Contohnya misalkan 7 faktorial. 7 faktorial itu kan sama dengan 7 kalikan 6 faktorial kan ya. Sama konsepnya dengan ini. N plus 1 faktorial itu sama dengan n plus 1 kalikan n faktorial. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bingung ya. Itu kemudian kita itu lagi ini kan bisa kita ubah menjadi, ini pindah ruas ke kiri jadinya 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat n dibagi n plus 1 ya. Itu kurang dari n faktorial. Dapatnya dari mana seperti ini? Ini kita pindah ruas ya, yang ini ke kiri, berarti kan dia menjadi penyebut. Seperti itu. Berarti 3 pangkat n kalikan 3 pangkat 1 dibagi n plus 1 itu kurang dari n faktorial. Kita perlu ingat bahwa n lebih besar daripada 6. Sehingga kita nanti akan peroleh ini n lebih besar dari 6. Berarti di sini nanti kan n-nya kita ganti misalkan 7. 3 dibagi 7 tambah 1 kan dia nilainya kecil ya. Kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0. Kemudian kita tambah lagi, n-nya sama dengan 9, nilainya akan lebih kecil lagi ya. Jadi kita nanti akan dari sini itu kan semakin besar nilai n, maka akan semakin kecil pula hasilnya. Karena di sini 3 dibagi nanti semakin besar, maka hasilnya itu pasti akan nilainya kecil. Otomatis nanti akan mengubah, memperkecil ruas sini ya. Jadi nanti akan memperkecil ruas sini. Semakin besar nilai n. Kalau yang sisi kanan semakin besar nilai n, maka hasilnya juga akan semakin lebih besar. Otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa 3n plus 1, 3 pangkat n plus 1 itu kurang dari n plus 1
faktorial itu juga benar ya. Logikanya dari mana? Semakin besar nilainya n, maka dia nanti akan mempengaruhi di sini dan terutamanya di ininya, di sininya. Tapi kan ini dikalikan ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih kecil terus. Nah, dia pasti nilainya kurang dari n faktorial karena ketika n-nya lebih besar maka dia nilainya juga lebih besar. Seperti itu ya. Berarti Pn plus 1-nya Pn plus 1 itu juga benar. Nah, karena langkah 1 dan 2 sudah terbukti benar, maka terbukti bahwa tiga pangkat n dikurangi n faktorial untuk n bilangan bulat positif lebih besar dari 6. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau semakin banyak kalian latihan soal akan lebih mempermudah ya kalian dalam menghadapi satu kasus baru. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus yang ketiga. Nah, misalkan ada kasus seperti ini, buktikan dengan induksi matematik bahwa pada sebuah himpunan beranggotakan n elemen, banyaknya himpunan bagian yang didapat dibentuk dari himpunan tersebut itu adalah 2 pangkat n. Bagaimana caranya penyelesaiannya? Sama ya dengan induksi matematik. Kita ada 2 langkah. Yang pertama basic induksi dan yang kedua adalah dengan langkah induksi. Yang pertama kita misalkan dulu misal Pn ini adalah proposisi bahwa sebuah himpunan beranggotakan n elemen, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan tersebut. Tersebut adalah 2 pangkat n ya. Kemudian yang pertama, langkah basis induksi. Di sini basis induksinya itu ketika P0 apakah benar atau tidak. Nah, untuk n sama dengan 0, n sama dengan 0 atau himpunan kosong, hanya mempunyai
nilai, berarti kan ini 2 pangkat 0 ya, sama dengan 1. Berarti dia anggotanya, himpunan bagiannya itu juga hanya himpunan kosong itu sendiri ya. Ini bisa diartikan bahwa hanya memiliki himpunan bagian, yaitu dirinya sendiri, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Jadi terbukti benar ya untuk basis induksinya. Kemudian untuk langkah induksinya. Langkah induksi, andaikan PN benar, yaitu asumsi banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang beranggotakan n elemen adalah dua pangkat n. Ini PN-nya ya, kita anggap adalah benar. Nah, kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu jumlah himpunan bagian dari himpunan bagian jumlah himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan dari himpunan yang beranggotakan n plus 1 adalah 2 pangkat n plus 1. Caranya bagaimana menunjukkannya? Kita bisa tunjukkan dengan seperti ini ya. Kita misalkan elemen ke n plus 1-nya itu adalah A. Tinjau masing-masing dari 2 pangkat n buah himpunan bagian yang sudah terbentuk.
Jadi langkah awalnya kita tinjau masing-masing dari 2 pangkat N. Kemudian di sini saya tulis ya, tinjau masing-masing dari 2 pangkat N buah himpunan bagian yang sudah terbentuk. Untuk setiap himpunan bagian, untuk setiap himpunan bagian buatlah himpunan baru yang anggotanya adalah seluruh anggota himpunan bagian tersebut ditambahkan dengan tambahan 1 elemen A. Seluruh anggota himpunan seperti ini ya. Tadi kan untuk elemen dari N plus 1 itu adalah A. Jadi kita buat himpunan baru itu anggotanya yang seluruh anggota himpunan bagian tersebut ditambah dengan A. Nah, karena ada 2 pangkat N buah himpunan bagian semula. Nah, ini kan karena ada 2 pangkat N buah himpunan bagian semula, maka juga akan terdapat terdapat 2 pangkat N himpunan bagian tambahan. Jelas ya ini. Jadi jumlah himpunan bagian seluruhnya ini adalah 2 pangkat N ditambah yang tambahan tadi 2 pangkat N. Berarti di sini bisa kita lihat 2 kali 2 pangkat N sama dengan 2 N plus 1. Seperti itu ya, berarti terbukti benar. Untuk
Pn plus 1. Bisa kita simpulkan karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti banyaknya himpunan yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan beranggotakan n elemen adalah dua pangkat n. Seperti itu ya, mudah ya. Contoh kasus yang selanjutnya, misalkan ini contoh kasus yang keempat ya. Tentukan rumus untuk menghitung satu per 2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 tambah seterusnya tambah 1/2 pangkat n dengan memeriksa nilai lalu gunakan induksi matematik untuk membuktikan rumus tersebut. Jadi kita disuruh membuat rumus, kemudian disuruh membuktikan rumus tersebut. Seperti itu ya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama, rumus ditentukan secara empirik dengan mencoba menghitung deret untuk n yang kecil. Misalkan n sama dengan 1. Berarti deretnya itu adalah 1/2 ya. 2 pangkat 1 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 1. Seperti itu ya. Kemudian ketika n sama dengan 2. N sama dengan 2 itu adalah setengah ditambah 1/4. Itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1 kali 2 pangkat 2. Maaf, dibagi 2 pangkat 2. Lanjut,
N sama dengan 3. Berarti setengah ditambah 1/4 ditambah yang ketiga 1/8. Itu sama dengan berapa? Ini sama dengan 1/2 tambah 1/4, 3/4, 3/4 tambah 1/8. 9/8 ya. Itu kan sama dengan 2/3 dikurangi 1, 2 dibagi 2/3 ya. Ini 2/3. Seperti itu. Ini tadi sama dengan 3/4 sama dengan baru itu. Kemudian seterusnya ya, ini sampai dengan N sama dengan K. Berarti 1/2 ditambah 1/4 ditambah seterusnya sampai ditambah setengah K. 1/2 pangkat K. Nanti ini hasilnya itu adalah ini ya, sama kalau tadi 3 ini 3, ini 2/K dikurangi 1 kemudian dibagi 2/K. Seperti itu. Dapat disimpulkan untuk sementara bahwa barisannya itu adalah seperti ini. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah seterusnya sampai ditambah 1/2 N itu sama dengan 2/N dikurangi 1 dibagi 2/N untuk N lebih besar sama dengan 1. Ini ya, ini rumus sementara. Untuk kebenarannya kita akan membuktikan lewat induksi matematik. Kalau kedua langkah induksi matematik yaitu basis induksi dan langkah induksi terpenuhi, berarti rumus ini adalah benar ya. Itu kita akan buktikan. Langkah awalnya kita misalkan dulu. Misalkan PN adalah proposisi bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1 itu adalah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah terusnya ditambah 1 dibagi 2/N itu sama dengan 2/N dikurangi 1 dibagi 2/N. Kita akan buktikan kebenaran PN dengan induksi matematik ya. Berarti yang pertama basis induksi. Basis induksi ini P1 benar. Karena apa? Kita akan membuktikan ya P1-nya. Kenapa ini 1? Ini kan N lebih besar sama dengan 1 ya. Berarti kita mulainya adalah 1. Kita akan buktikan ya. Berarti ini yang 1 yang pertama itu apa sih? Di sini untuk yang pertama itu adalah setengah. Jadi di sini setengah itu sama dengan, kita masukkan tuh ke sini, diganti N-nya sama dengan 1. 2 kalikan pangkat 1 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 1 ya, sama dengan setengah itu sama dengan 2 dikurangi 1 1
2 pangkat 1, 2. Ini adalah terbukti untuk basis induksi. Yang kedua, langkah induksi. Langkah induksi berarti kita andaikan PN-nya benar. Maka kita harus memperlihatkannya bahwa PN plus 1-nya adalah benar. Seperti itu. Kita itu, yang PN plus 1 itu yang mana sih? Kita harus menunjukkan kalau yang PN plus 1-nya itu adalah seperti ini. 1 itu yang seperti ini, setengah plus 1/4 plus 1/8 plus ini plus juga plus 1/2 pangkat n ditambah 1/2 pangkat n plus 1. Nah, langkah selanjutnya kan tadi kita golongkan ya. Ini sama dengan ini, itu sama dengan tadi. Di ruas kanan dia apa? Ini ya. Yang sini. Berarti n-nya diganti n plus 1. Sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 dibagi 2n. 2n plus 1 ya. Itu kita akan membuktikan ini. Oke, akan kita cari satu persatu dari ruas kiri, kita akan buktikan ke ruas kanan ya. Berarti ini setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah seterusnya ditambah 1/2 pangkat 6 ditambah 1/2 pangkat n plus 1 itu sama dengan, ini kita kurung-kurawalkan ya. Langkah selanjutnya ini kan sama dengan, nah ini kan sama dengan PN-nya ya. PN nih yang mana toh? Yang ini tadi kan sudah sama tuh. Sama tuh yang ini. Berarti ini itu adalah tadi apa? 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi 2 pangkat n. Berarti 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi 2n pangkat n ya. Seperti itu ditambah ininya kolom ya. 1/2 pangkat n plus 1 itu sama dengan, tidak usah ke kiri ke kanan. Nah ini sama dengan apa lagi?
Selanjutnya kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Biar di sini sama-sama 2 pangkat n plus 1, berarti di sini kalikan 2. Seperti itu, dibagi 2 pangkat kalikan 2 pangkat n. Ini tetap. Selanjutnya ya sama aja ya, 1/2 n plus 1. Nah, sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. Ini kalikan sini ya, 2 kali 2 n plus 1, n min 1 berarti 2 kali 2 n, kemudian dikurangi 2, baru ditambah 1, dibagi 2 pangkat n plus 1. Kemudian ini sama dengan 2n plus 1 ya. 2n plus 1, negatif 2 ditambah 1 dikurangi 1. Seperti itu. Nah, kita cek tuh sama yang di sini tadi. Nah, ini kan 2n plus 1 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat n plus 1. Sama kan ya dengan yang sini. Nah, berarti terbukti benar. Oke, setelah terbukti benar, dan 2 benar, berarti benar bahwa setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah seterusnya ditambah 1/2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi 2 pangkat n. Seperti itu ya.